Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan jelasin dengan singkat materi tentang zakat dalam ekonomi Islam. Nah, yang penasaran gimana penjelasannya bisa langsung stay tune. Oke. Yang pertama kita masuk dalam definisi zakat itu sendiri. Nah, secara filsafat zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi pada tahun 1995. Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya. Nah, yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rezeki yang telah diterima. Nah, dengan demikian secara umum zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim beriman yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syariat. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu nishab, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat pada setiap sumber kekayaan memiliki nisab yang berbeda-beda. Misalnya antara harta perniagaan dan barang pertanian, batas minimum harta yang wajib dikeluarkan adalah berbeda. Nah, yang kedua yaitu haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seorang wajib mengeluarkan zakat. Setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda-beda, tetapi biasanya haul adalah 1 tahun. Yang ketiga yaitu qadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Setiap zakat memiliki kebesaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk dalam sasaran dari zakat itu sendiri. Nah, terdapat 8 golongan kelompok atau asnaf kaum yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah kaum fakir, yang kedua kaum miskin, yang ketiga amilin atau pengelola zakat, yang keempat mu'alaf, orang yang mendapat hidayah Islam, yang kelima budak, hamba sahaya, yang keenam gharimin atau orang yang berutang, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil atau orang yang berpergian. Nah, kita masuk dalam materi zakat dan kemiskinan. Menurut Qadir, ada 2 faktor penyebab seseorang atau kelompok orang masuk ke dalam kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan berikut ini yang akan aku jelaskan. Yang pertama yaitu pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa atau tatawu dari orang-orang kaya dan dari zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Yang kedua yaitu pendekatan struktural. Model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis dan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Ahmad, pada tahun 1998, ada beberapa hal yang menjadi kerangka kejaksanaan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu pemberdayaan usaha yang produktif, pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam, peraturan tentang praktik-praktik bisnis, kesempatan yang adil, hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam, hukum-hukum warisan, faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan, pemberdayaan sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin, kebijakan fiskal dan moneter, dan yang terakhir yaitu sistem jaminan sosial Islam. Nah, kita masuk dalam zakat dan pajak. Di sini akan dijelaskan beberapa perbedaan pendapat di antara para ekonom muslim mengenai posisi zakat dan pajak. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan sementara pajak hukumnya wajib hanya bagi non-muslim, atau dalam bahasa instrumen fiskal dalam temperatur Islam selama ini adalah jaziah. Dalam sistem pemerintahan Islam hanya zakat yang diperkenankan untuk dipungut kaum muslim, sementara
sementara pajak hanya dikenakan kepada kaum non-muslim yang merupakan kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka, atau dengan kata lain jazyah merupakan pajak pribadi atas kaum non-muslim. Nah, yang kedua, zakat dan pajak sama-sama kewajiban negara, sehingga keduanya wajib untuk dipenuhi oleh setiap warga negara dalam suatu pemerintahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi pada awal tahun 1990-an. Menurutnya, zakat dan pajak adalah suatu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, pajak merupakan upaya institusional perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan tentang zakat dalam ekonomi Islam itu sendiri. See you next time. Bye.